Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga kita tergolong menjadi umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat di hari kemudian kala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Hafizah TV di Medan dimanapun berada, hari ini hari Ahad, saya sedang berada di studio Ar-Risalah, Santun Mengapa Ilmiah Berbicara. Saya sekarang sedang bersama dengan Ustadz Nasriyadi. Iya. Ya teman-teman sekalian dan sahabat-sahabat fillah dimanapun berada, hari ini coba kita ingin berdiskusi dengan Ustadz Nasriyadi Iya. sebagai penyiar ataupun yang bertanggung jawab di studio Ar-Risalah. Langsung saja Ustadz, perkenalan nama Ustadz. Ya, nama saya Nasriyadi, asal Aceh. Alhamdulillah di radio ini ada beberapa program sih, dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan bahkan Minggu juga ada acara, sebenarnya full ya. Dan ada beberapa program sih yang ada pegang, diantaranya Aku Anak Soleh di hari Minggu, terus juga Muhadatsah di hari Sabtu. Dan Muhadatsah ini mengajak pendengar semuanya berbicara dengan bahasa Arab. Dan ini juga melatih sahabat semuanya agar bisa bahasa Arab ya, bicara bahasa Arab. Terus selanjutnya juga ada program hadis. Hadis di hari, kadang-kadang juga ini kan program sebenarnya hari Kamis, cuma sudah mulai diroker menjadi hari Selasa. Dan ini program hadis, ada buku panduannya juga, dan itu kita menyimak dan mengajak agar pendengar ya, pemirsa dan juga pendengar agar memahami dan belajar hadis itu sendiri. Karena juga kita tahu banyak yang tersebar di masyarakat, hadisnya banyak hadis palsu. Seperti itu ya. Nah, itu aja sih yang kalau programnya banyak. Iya, program banyak ya. Programnya banyak, ada belajar bahasa Arab, hadis, muhadatsah, Aku Anak Soleh. Itu anak-anak yang bergabung. Ya. Kira-kira Ustadz, anak-anak di usia berapa saja Ustadz yang bergabung di dari yang antum sampaikan? Sebenarnya dari TK ada. Semua kalangan itu apakah? Iya. Seperti apa? Sampai SMA ada juga yang bergabung gitu. Jadi sistemnya kita ngajak ngobrol, terus juga setoran hafalan gitu, dan juga murojaah. Ya, pemirsa dimanapun berada, pada saat live siaran Anak Soleh, bagaimana anak-anak yang tingkat TK, SD, SMP, SMA, bagaimana dilatih dan membiasakan diri untuk berbahasa Arab dan langsung dipandu oleh Ustadz Nasriyadi. Tapi kalau hari Minggu, Aku Anak Soleh, dia nggak patokan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Bisa bahasa Indonesia Ustadz? Iya, bahasa Indonesia, keseringan bahasa Indonesia. Yang penting anak-anak itu terbuka. Karena kan anak-anak butuh sosial sebenarnya, agar bisa berbicara dengan lawannya, jadi nggak takut kan. Tapi sebenarnya walaupun memprogramnya untuk hafalan, setoran, ya kita kembali kepada itu. Anak-anak jangan takut kita berbicara dengan lawan bicaranya. Nah itu. Nah ini Ustaz, yang ingin Ana tanyakan kepada antum, bagaimana kira-kira seorang remaja yang di saat sekarang ini sudah terkontaminasi namanya medsos, media sosial atau handphone, game dan lain-lain, bagaimana kita bisa menghilangkan secara perlahan dan dia mau belajar ilmu agama, bahkan bahasa Arab dan lain-lain. Semana Ustaz, kira-kira kiat-kiatnya itu seperti apa Ustaz? Sebenarnya semuanya harus ada pengaruh orang tua sih, ya kan. Kadang-kadang ya, kenapa anak-anak itu rusak ya? Karena orang tuanya sih yang memfasilitasi. Ya kan, akhirnya anak-anak sekarang masih kecil, nangis sebentar dikasih handphone. Kira-kira untuk mengurangi seperti apa Ustaz? Sebenarnya orang tuanya harus tegas. Harus ada feedback dari orang tua. Benar, orang tuanya yang harus mengawasi. Misalnya memang sekarang kan udah mulai hilang sekolah online ya. Jadi handphone itu ditarik gitu. Memang satu sisi zamannya sudah modern. Nggak mungkin kan anak-anak itu harus gaptek akhirnya. Setidaknya dibatasi kapan dia harus belajar Al-Quran, kapan dia harus belajar ilmu agama, berarti handphonenya ditarik dulu. Kapan dia main handphone? Ya benar. Kalau misalnya dia mau main handphone, dikasih waktu 1 hari misalnya 1 jam.
udah gitu. Seperti itulah cara menyurangnya. Iya, salah satunya cara seperti itu. Dan juga kita harus melihat apa sih yang ditontonnya. Kalau Ya, anak-anak bermanfaat sekarang, atau ya, tidak gitu ya. anak-anak sekarang gampang, tinggal kita download Murotal, Udah bisa. mainannya apa, gamenya game yang diisi dengan Murotal. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita fasilitasi internet segala macam, akhirnya dia main game, entah apa yang dikliknya, ya kan. Akhirnya itulah yang merusak generasi anak-anak. Nah ini Ustaz, pertanyaan anak terakhir. Hmm. Metode apakah yang sekarang ini Hmm. dilakukan para guru, para pengajar, Hmm. bagaimana memudahkan si anak itu untuk menghafal Quran? Apalagi sekarang ini kan media itu sudah banyak, Ustaz. Handphone itu bagian daripada fasilitas untuk mempermudahkan Iya. menghafal gitu. Apa kira-kira metode, Ustaz, yang gampang mengingat dan menghafalnya, Ustaz? Nah ini bukan hanya untuk anak-anak, untuk kalangan umum juga seperti emak-emak sekarang ini kan. Iya. Mereka sekarang sudah namanya emak-emak sosialita gitu. Tapi namun seperti itu tidak meninggalkan tentang budaya-budaya Islam dan mereka agar gemar untuk belajar bahasa Arab, satu setidaknya mufradat keseharian, Ustaz ya. Kemudian bagaimana cara menghafal Quran itu dengan metode umum tapi mereka cepat paham, Ustaz. Seperti apa kira-kira metode, Ustaz? Oh, udah jadi Ustaz. Nah, nggak apa-apa. Yang apa aja, Ustaz? Relax saja gitu ya. Sebenarnya apa? Memang peran orang tua sangat butuh ya, gitu kan. Kadang-kadang memang orang tua ya, maaf cakap nggak bisa juga baca Quran, gitu kan. Akhirnya anak-anaknya juga ya Dampak turun. Ustaz ya. Iya. Ya salah satu solusinya bagi orang tua yang mungkin nggak punya waktu dan juga nggak bisa nggak bisa baca Quran dan segala macam, ya dicari guru. Salah satu guru yang betul-betul memang kompeten. Biasanya guru-guru tahfidz itu dia punya metode tersendiri kan, gitu. Dan karena kalau guru saja mungkin cuma 1-2 jam ya. Ya kembali lagi orang tuanya yang harus memantau, mengingatkan. Sekolah agama juga banyak sekarang yang diarahkan kepada sekolah agama, apa namanya, SDIT dan segala macam kan, tahfidz gitu. Jadi memang kalau misalnya di rumah ya sering-sering dihidupkan Murotal Supaya lebih sering terdengar. Iya. Jadi Benar. daya tangkap anak itu cepat, Ustaz ya. Benar, karena anak-anak kan jarang dia pagi anak-anak kan nggak semuanya langsung bisa baca Quran ya. Tapi kalau pendengaran, nah itu kan cepat biasanya. Lama-lama ingat dia ya. Lama-lama ingat. Karena banyak juga kita lihat anak-anak yang sudah menghafal Quran tapi belum bisa membaca. Kan banyak seperti itu kan. Nah, sebenarnya anak-anak itu melihat dan apa, menceplak sih kan. Mencontoh itu. Mencontoh gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya biasanya cuma nonton TikTok, ya joget-joget, ya kan banyak juga kita lihat anak-anak akhirnya masih kecil kok udah bisa goyang-goyang. Kan pengaruh pada orang tua, lingkungan kan. Makanya baiknya ya bagi orang tua buatlah rumah itu rumah yang baik ya, lingkungan, menciptakan lingkungan yang baik itu sih. Ataupun rumah itu dijadikan Baitul Quran. Iya, Artinya Baitul Quran. bisalah rumah itu sebagai aura dan cahaya Kebaikan, itu, Ustaz, dan kebaikan. Nah ini Ustaz, pesan-pesan Ustadz yang bisa Ustadz sampaikan kepada pemirsa di luar sana untuk semangat dan motivasi belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab tadi, Ustaz. Pesan-pesan dan motivasi, Ustaz. Iya. Semangat. Sebenarnya semuanya tidak seinstan langsung bisa ya kan. Jadi kita harus perlahan-lahan, harus semangat tentunya. Kita kalau belajar memang harus dari yang mudah dulu, baru nanti bertingkat perlahan akan pasti akan bisa itu. Kalau muhadasah bahasa Arab ya harus dibiasakan di rumah itu belajar bahasa Arab, dengan orang tua harus bicara bahasa Arab gitu. Kalau mau menjadi penghafal Quran ya seperti itu juga, di rumah itu harus diciptakan jadi rumah Qurani seperti itu. Gitu aja sih. Nah, itu pesan-pesan dari Ustaz Nasriyadi. Baik pemirsa dimanapun berada, ayah dan bunda dimanapun berada, itulah tadi cerita kita, pembahasan tentang bagaimana kita memahami muhaddasah ataupun bahasa Arab dan tahfizul Quran. Ternyata sangat sederhana metodenya, kembali kepada kita sendiri, mau atau tidak, yang penting niatkan dulu. Segala sesuatu itu harus diniatkan, pemirsa dimanapun berada. Ya kali ini mungkin sampai di sini yang bisa kita tanya-tanya kepada Ustadz Nasriyadi sebagai penyiar di Radio Ar-Risalah. Mudah-mudahan Radio Ar-Risalah ini tetap mengudara sampai kapanpun, bahkan sampai bisa mendakwahkan Islam itu ke seluruh pelosok
Nusantara ini dan bisa dikenal dimanapun berada. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari studio Arisalah. Lebih kurang kami mohon dan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.